Ini akunnya ulang, kenapa? Gara-gara ya akunnya udah expired, jadi gue bikin baru lagi. And ya begitu aja sih. Ya, jadi jelas ya, kita nggak apa-apa ulang dari 10.000, nggak ada masalah. Yang penting kita tahu kita terakhir ini udah profitable, tapi ya akunnya ngulang aja. Jadi ya begitu aja ya. Yang kita tahu sekarang apa? Ini break dari daily. Ya. Oke ya, ini daily break dari sini sampai sini. Terus kalau misalnya kita mau lihat, sorry deh, gue keluarin aja deh. Jadi ini akun baru ya. Kalau lihat dari daily, yang mana yang bagus? Dari yang ini ya, kelihatan bagus karena FVG-nya ada gede di sini. Terus ini juga bisa ya, setelah sweep candle sebelumnya dia break, tapi ini udah dimitigasi, jadi ya nggak terlalu oke ya. Terus sudah begitu aja. Kita coba lihat di 4 jam. 4 jam punya struktur, kita breaknya terakhir dari sini, and then ini satu leg ya, jadi kita dari sini sampai sini. So ini 4 jamnya. Jadi pas di sini kalau misalnya kita udah dapat break order flow ya, atau yang dari sini kita mau ambil untuk bearish. Oke? Nah, sementara itu di 15 menit atau 1 jam kita belum ada. Yang kita dapat adalah di sini break bullish. And then udah, ini bullish leg ya. Terus di sini juga udah mulai bullish. So ya, jadi jangan dilawan. Oke, kita masuk di November. Oke, masuknya di akhir Novembernya ya. So kita next day open aja, nggak apa-apa. Kalau misalnya ini turun dari sini, kita mau bearish karena ini 4 jam punya order flow. Terus ini kalau mau ngomong, kita punya 1 jam punya breakout ya. Nah, ini sebenarnya rada kontradiksi, jadi agak sulit. 1 jamnya bullish, 4 jamnya kalau misalnya mau bearish, kita ya mau bearish bisa ikutin sih sebenarnya dari order flow yang ini ya. Ikutin dari sini. Tapi ya sekali lagi ingat, kita liquidity trading di sini sekarang. Jadi yang kita lihat adalah ini sweep, and then udah, karena ini sweep kita mau ambil liquidity dulu. Liquidity kita ada di sini. Liquidity udah diambil ya. Terus di sini kita bisa entry untuk short. Kita lihat di sini Asia masih belum diambil, kita santai dulu. Iya, gerakannya bagus banget ya. Oke, sekarang kita udah nyampe di sini. And seperti itu gerakannya. Coba kita lihat pelan-pelan di 5 menit. Dia sweep, udah break bawah, ini udah diambil. So, oke, dia break ke bawah ya. Next. So, di 4 jam sekarang juga udah bearish order flow-nya. Ya, mulainya tapi dari sini, and then nggak ada lagi. Kita next di open. Kita coba lihat. Di 1 jam, tempat kita beli di mana enaknya? Di tempat sini ya, 50%-nya. Ya, ini di sini ada FVG gede, and then di sini order block kita. Oke, kira-kira di tempat ini ya. Ini Asia low, so kalau bisa diambil dulu, baru masuk sini, and then kita mau ambil naik untuk 1 jam. Kalau untuk trade 4 jamnya, sebenarnya kita rada sulit ya, apalagi di sini liquidity, tapi ini udah diambil sih. Jadi di sini kita bisa ambil untuk short. Ya, range-nya tipis, jadi cukup bahaya, nggak terlalu menyenangkan di sini. Masuk, and then turun, jebol terus. Ya, di sini kita lihat lagi di sini. Udah termitigasi 1 jam, and then ya udah nggak ada apa-apa sih sebenarnya. Kelihatannya bearish ya. Ini jadi bisa jadi liquidity kita di sini buat kita ambil ya. Ini kita delete aja.
break, and then ini apa? Oke, nggak ada apa-apa, santai. Oh, jamnya. Ya, jamnya udah kelar, so kita next di open. Kita lihat nih low kemarin udah di sweep, and then ini Asia. Oke, kita lihat di sini. Kita benar-benar udah nyampe di lowestnya banget ya. Oke. So kalau misalnya kita mau lihat dari sini ya, 4 jam internal gimana ceritanya? Ceritanya ternyata ini ya. Jadi ini bisa kita tarik dari sini. And then ini adalah order block kita. Lihat. Nah, dan sekarang kita udah nunjukin bullish. Tapi ingat kalau eksternalnya di sini ya. And then di sini juga udah ambil semua liquidity. Tapi udah mulai turun sih. Jadi ya, udah dianggap habis. Terus kita coba lihat di sini. Asia low. Asia low diambil and then dia break ke atas. So di sini harusnya kita bisa ambil untuk naik ke atas. Karena apa? Karena liquidity yang di bawah udah nggak ada semua, tinggal naik ke atas gitu ya. Kita mau incar pertama-tama yang ini. Ya 2,5 lah kita caro. Kita coba lihat dapat atau enggak. Enggak. And waktu udah selesai ya. So kita tutup. Stay open. Ini Asia, ini break. Terus order blocknya yang mana? Kita coba lihat 1 jam mungkin ada. Nggak terlalu bagus ya. 45 30 30 menit udah termitigasi juga tapi so ya, jadi paling mungkin ambil aja nih semua ya, menurut gua sih begitu ya. Coba kita lihat Asia udah diambil and then dia break ke atas. Kita lihat breaknya bagus and sudah sampai di sini ya, tempat di mana kita harusnya short untuk 4 jam punya. Tapi ingat di sini kita udah break bullish, jadi kita harus nunggu lagi di 15 menit punya bearish sentiment. Oke, kita sabar. Seperti ini kita bisa cari untuk bearish ya, karena kita udah pullback and then sweep and then dia breakdown. So di sini kita bisa cari untuk break ke bawah. Ini flip zone-nya ya, and then kita cari seperti ini aja. Kita coba lihat 0,5 seperti biasa, masuk and then sweep lagi. Belum ada konfirmasi lagi and that's it, udah kelar. Ya, kita next di open, kita lihat. Oh, dia terbang ternyata. Sebenarnya kalau misalnya mau dilihat kayak gini lebih logis buat ambil bullish sih. Ya, sekarang kita lagi pullback, mungkin masuk ke daerah yang ini buat lanjut naik. Coba kita lihat ada 3 jam ya. Ya jam, 2 jam. Ini 2 jam punya area ya. Sell to buy to sell. Nah ya. Iya. Oke, so ini aja. Terus di 15 menit kita ada sell side. Terus nih Asia low udah diambil, kita coba lihat. Ya, kita di sini boleh pelan-pelan. Kenapa? Karena ini order flow-nya kelihatannya udah mulai mau naik. And seperti ini naiknya. So di sini kita bisa ambil coba entry. Sell di bawah low yang ini, kita target atas. Iya, kita coba cari 2R seperti ini. Kita lihat. Karena Asia low-nya udah diambil ya. Jadi ya. And stop loss, I guess. Iya, stop loss. And ini dia, ada break lagi ya. Kita ada dapat break lagi. Ini lebih bagus breaknya karena nggak seperti ini ya. So di sini kita mau ambil entry lagi dengan stop loss yang lebih baik. Seperti itu.
TP-nya tetap di atas ini. Kita coba lihat. Masuk. And lanjut ya. Kita naikin SL-nya. Oke, sudah dapat semuanya. 4R ya. 4,7R. Oke, pretty good. Karena ini ya udah mau break di sini, jadi lihat makin lama makin pelan juga. Ini breaknya, sweep and then break, sweep sweep. Kalau udah lihat sweep sweep gitu, kita boleh pindahin ke 5 menit ya, karena ini punya struktur di sini 15 menit. And then ya udah, kita bisa lihat di 5 menit punya order flow udah berubah sesuai dengan 15 menit punya. Kita masuk di sell to buy nya, buy to sell ya, antara inilah. Nggak kena ya, tadi gue rada naikin sih, but ya target atas ini ya, and then selesai seperti itu. Nah sekarang kita dapat sweep. Jamnya enggak, lanjut naik ya. Kita lihat di 4 jam target akhir adalah ini, kalau misalnya kita ngomongin bullish ya. Oke, ngomongin bullish itu target terakhirnya. And then sekarang kan udah waktunya habis, so kita next di open. Oke, next di open ada apa nih? Kita jelas di sini ada liquidity. Kita udah break juga 15 menit. Kalau misalnya kita anggapan mau ambil 4 jam high, sebenarnya ini kan juga udah bullish, jadi kita tinggal masuk as per order blocknya aja ya, nggak usah sulit. Nih masuk seperti ini, bisa ya cari seperti ini 3, sekian R. Nah ini HTF nya ya, kita coba lihat. Iya udah diambil, and then dia udah break ke atas. Di sini kita bisa aja ngincer apa ya, ambil buruan ya. Coba aja kita lihat gimana. Enggak. Oke, bagus, dia turun dulu ya, diambil atas Asia, and then dia turun masuk sini, and dia turun, masih belum ada. Sebentar ya, gua nggak pernah ngajarin langsung ambil entry. Sebenarnya di sini flow-nya udah bisa dihitung bullish, karena kita di sini udah ada break, udah ada FVG di sini ya. Kita lihat di sini kan kita masuk ke daerah FVG-nya, kita lihat bentukannya gimana ya. Dia break ke atas lagi, jadi di sini kita bisa masuk, cari seperti ini, and then target atas. Iya, kira-kira gitu ya. Kita coba aja lihat. Masuk. Oke, di sini kita mau naikin stop loss-nya, jadi entah apapun yang terjadi. Oke, nggak jadi ya. Kirain dapat keren nih, bisa taruh IG ya. Bisa dapat sekarang di sini low-nya kita sweep, and then dia break ke bawah. Oke, setelah break ke bawah kita coba lihat lagi 1 jam ada apa nih. Oke, di 1 jam sebenarnya ada yang namanya order block yang belum ke fill ya, yang ini. Mungkin kalau misalnya ini ambil liquidity di sini kan, cuman 1 liquidity-nya. Setelah ambil liquidity, dia turun masuk ke order block 1 jam, naik, cari atas, bisa aja. Oke, so terus kayaknya waktunya udah habis juga. Belum, sedikit lagi, kita coba lihat. Ya udah habis. So kita next di open. Oke, seperti itu ya. Kita masuk ke order block bener-bener. Terus dia langsung naik seperti ini. Kita coba lihat low-nya Asia di sini. Di sweep sudah? Belum. Sweep, and then dia kasih naikan ya. Kita coba lihat di 5 menit seperti apa bentukannya. Belum ada apa-apa, and break-nya kuat ya di sini.
atau di sini nih ya. Ini kan pertama belum kuat, ini kedua baru kuat. So di sini kita bisa masuk. Taruh SL di sini. Kita lihat apakah masuk atau enggak. Kita cari 5. Masuk. And stop loss. Kita coba lihat lagi. Sebenarnya kalau mau aman taruh sini ya tetap. Ya. Ada news sih, jadi gue bakal BE atau nggak masuk. Oke ya, ternyata masuk, begitu aja. Oke, sekarang kita target di sini ya, 15 menit. Kalau misalnya kita ngomong ini udah break bearish, iya dan tidak, soalnya di 4 jam kita bullish. So kalau misalnya ini kita ngomong mau bearish, bisa, tapi ada order block yang belum masuk gitu loh kan, belum termitigasi. Jadi ada order yang ketinggalan. Kita tujuannya mau ambil dulu ordernya supaya kita bisa, kita ngomong sebagai yang punya duit banyak gitu kan. Kita udah bikin naik seperti ini, naik breaknya bagus, and then di sini udah bikin naik lagi. Tapi kita tahu ada order kita yang banyak, ada ketinggalan di sini. Pemikirannya adalah bakal nggak kita bikin, ya udahlah tinggal aja. Enggak. Yang kemungkinan adalah enggak, ya udah kalau gitu kita jemput dulu order kita yang ketinggalan, kita mau ambil baru kita naik. Seperti itu ya. Makanya di sini bisa aja banget supaya turun dulu baru lanjut naik. Karena kita 4 jam bullish seperti ini. So ya, begitu aja. Ini penjelasannya cukup panjang. Oke, dia langsung break semuanya, benar ya. And that's it. Kita udah nggak dapet apa-apa. Next day open Asia. Ini break lagi, bullish. Semuanya bullish ya. Aduh ya ampun ini. Oke ya. Nah, lebih enak. Ini entah juga apa juga. So ini kita udah break bullish, and then kalau misalnya lihat dari leg-nya yang ini ya, cuman ini satu. Terus kalau misalnya mau lihat dari majornya dari yang sini satu. Oke, nah ini kita belum tahu sampai mana, tapi ya udah kita lanjutin aja dulu. Kita ada Asia low, and then belum diambil, jadi kita biarinin. Terus di sini kita udah sweep low-nya, ya naik ke atas. And then ini sweep atas, jadi ini kemungkinan bisa kita ambil. Nggak mau. Oke. Jadi masih lanjut terus ya naik. And seperti ini. Break turun. Nggak mau. Oke, kita next day open. Oke ya, so di sini lebih kelihatan jelas ini breaknya, and then ini lagi turun. Kita masuk ke daerah yang ini, liquidity terakhir kita coba lihat. Oke, di sini udah mulai break bullish, so di sini kita bisa ambil untuk bullish. SL di sini aja, taruh atas ya, 2,5. Kita coba lihat. Upsi. Oke, salah ya. Ini kita liquidity terakhir, and then sekarang jam, and sekarang kelihatannya masih belum diambil, and udah selesai ya harinya. Kita next day open, dan di sini order blocknya order flow-nya udah berubah bullish, tapi di sini ada Asia low, kita tunggu diambil dulu. And nggak diambil, ternyata dia mau langsung naik. Oke, that's good. Naik, and dia sweep ini. Udah kita next di open, nggak ada apa-apa. Terus iya, di sini udah dapat break lagi, and then sekarang kita udah nyampe di 50% harusnya ya. Ya, udah nyampe di 50%. Sekarang kita tinggal ini low-nya, ini high-nya ya, yang ngebikin low-nya.
Kita masih di antara ini semua, high-nya diambil, low-nya masih belum diambil ya. Aku pengen ambil low-nya dulu, tapi ini high udah diambil, jadi kita bullish-nya udah masuk. Kita coba lihat datang dari mana, datangnya dari sini kira-kira. Tapi kalau misalnya mau dilihat-lihat, ini banyak liquidity, so gue nggak mau ambil. Biarinin aja. Ini dia udah mulai bullish lagi. Nope, nggak jadi. Iya. Oke. Terus Asia low itu di mana? Kelihatannya ini semuanya sama ya liquidity-nya. Ups. Ini udah diambil. Kelihatannya belum sih. Coba lihat lagi. Low-nya ada di 16. Ini 16 juga ya, sama-sama low. So udah selesai juga harinya. Kita next. Ini banyaknya liquidity di sini, so kita mau ambil setelah kita break yang ini ya. Break ini, terus dapat order flow berubah, kita ikutin 15 menit punya lag. Kita coba lihat. Nope, nggak ada. Ini udah bullish. Dia nge-sweep doang. Ambil ini dulu, please. Iya, seperti ini. Sudah diambil. Kalau misalnya kita dapat perubahan order flow seperti ini, kita mau ambil dari sini ya. Sell di bawah. Ups. Sell di bawah. And then target atas ya. 3. Seperti ini. Kita coba lihat. Masuk. And stop. Kita coba lihat lagi. Ini lowest-nya ya. Bener gak sih? Enggak. Salah. Oke. So, iya. Ini kan low, dia bikin high. And then low, dia bikin high. Jadi ini liquidity kita. Terus ini liquidity lanjutannya. Kita di sini masih ada lag-nya ya. Masih sisa. Kita lihat di 1 jam. Sebenarnya nggak terlalu bagus, jujur aja. Kita lihat di sini. Ada order block di sini ya. Ya, di situ. So, kira-kira kita akan nanti di sana untuk ordernya. Biarinin dulu ya. Masuk. Kita coba lihat. 3 menit, 5 menit, 3 menit. Ini kelihatannya udah ada perubahan. Sini ya. Udah break, and then di sini break lagi udah. Oke, di sini gue mau masuk. Sell di bawah low yang ini ya. Karena kita udah break lagi di sini, and then target atas. Cari ini 3 sih udah pasti. Ya 4 bahkan. Oke, so pretty cool. Kita coba lihat seperti apa. Masuk. Aduh ya ampun untuk gerakannya. Tapi harusnya naik sih. Oke, naik. Kita naikin stop loss-nya. And kita kena. Tapi di sini kita masih bisa ambil lagi ya. Tapi ini ingat di sini bawah ada order block lagi yang nyisa. Kita coba lihat. Masih belum ada perubahan, and seperti ini. Kita coba lihat pelan-pelan ya. Ini high-nya. Ini bikin high baru, and ini high kalau misalnya mau berubah di situ. Sudah berubah, tapi jamnya sudah selesai. Jadi kita biarkan saja. Kita lihat apa yang terjadi ya. Iya, itu ya. Oke ya. Jadi kalau misalnya kita masuk, low-nya di sini kita bisa aman dapat 5R. Oke. Sekarang target mana? Target kita adalah atas ini ya. Ini sebagai target karena ini 15 punya lag. Oke, kita coba lihat di sini ada apa aja. Ini low-nya, and then ini Asia-nya ya. Kalau lihat di 1 jam order block-nya di mana? Sini, and then di bawah sini baru tempat bagus untuk masuk. Ya, kira-kira seperti itu. Kita coba lihat. Kita pengen turun dulu sebelum naik ya. Naik. Lihat liquidity building di sini. Iya, diambil bawah dulu. Terus kemudian kalau misalnya ini kayaknya udah cukup ya.
masuk sini soalnya FVG cukup lumayan. Ini juga udah mulai bullish, so ya why not. Di sini kita lihat masuk, and then cari 3R seperti ini, masuk atau enggak, kita coba lihat. Enggak ada. Ayo, masuk atau enggak? Kita coba lihat ini. Enggak ya. Shallow, ingat masih belum diambil, santai aja ya. Kita nggak usah nge-rush. Ya, udah habis juga waktunya. Kita lihat, oke, diambil bawah semua ya. Bawah-bawah, and then kita masuk ke order block 1 jam. Kita coba lihat, Asia juga udah diambil. Di sini boleh turun ke 5 menit ya. Masih belum ada apa-apa. Udah ada pergerakan untuk bullish, tapi masih belum. Dia nge-sweep bawah kelihatannya, sweep lagi, and then nih ya, order flow-nya. Cukup menarik. Dia bikin bawah, and then ini kelihatannya bagus. Ya. Nggak jadi belum. Oke, ini lebih bagus. So, di sini kita bisa entry, asal di sini juga lebih aman ya. Kita lihat, cari high sini. 6,8R, kita coba lihat. Masuk, and then stop loss. Oke, beautiful. Ini sweep, and then belum ada lagi. Masih belum ada. Ya, sweep lagi. And that's it. Our session sudah selesai. Kita next DOI open. Ya, kita ingat sekali lagi ya, low kita adalah yang ini, 15 menit. And then kita udah break. Kita udah masuk di sini adalah order block di 1 jam lagi. Oh ya, flow-nya ya. Dari sini pindah sini, nanti dia masuk lagi ke daerah yang ini. Oke, dan sekarang di sini adalah dia udah break bullish. Ya, kalau misalnya kita lihat di sini 15 menit seperti itu. Ini liquidity kita yang kita nggak mau ambil, tapi ini Asia-nya. Coba lihat. Cukup menarik itu. Ya. Di sini kita bisa ambil ya. Takut ketinggalan. Kita coba aja lihat seperti apa. Soalnya ini lihat ya, udah break bagus, and then dia turun. Ya, kita coba lihat seperti ini. Cari atas 2,5R, 3R seperti ini. Place order. Masuk. Alah, udahlah, stop loss naikin. Kena stop loss dulu, and then kita coba lihat. Oke, dia naik terus ya. Santai lagi, kita bisa lihat lagi di jauh. Ini kita cuma sweep. Jadi yang kita harus ambil adalah yang ini atau yang ini. Aduh, ya ampun, jelek banget. 45, 30. Nggak ada apa-apa ya. Paling ini nih 1. Belum termitigasi sama sekali ya. Lihat 15. Iya. Kita coba lihat. Dia sweep atas lagi, and dia break atas. Yap, nggak dikasih entry. Next di open, kita lihat liquidity kita, and then ini break sih. Kita coba lihat 1 jam lagi supaya nggak ketinggalan. Oh, sudah break ternyata ya. 1 jam udah break. Kita udah masuk ke daerah ini ya. Kita coba lihat nih daerah apa. Ini daily punya tempat untuk break ke bawah. Harusnya ya, menurut gua. So, kalau daily yang kita mau incar adalah 1 jam order flow shift. Oke, shiftnya dari mana? Dari sini ya. And then kalau misalnya udah shift, di sini kita bisa ambil buat turun. Ya, seperti itu aja kira-kira. Kita coba lihat di 15 menit. Ini Asia kita. And dia sweep atas. Ambil bawah, ambil liquidity-nya, masuk ke order block sini, bisa ambil entry, harusnya naik bisa ya.
Tapi ya ini kita pelan-pelan aja deh. Kita coba lihat ya bentukannya kayak gimana sih. Nope, dia nggak masuk bahkan order blocknya. Ini kelihatannya sweep lagi nih. Coba lihat. 30 deh. Hehe. Nggak sweep juga. 45. 1 jam sweep. Nggak juga, udahlah. Ya oke, dia break ya. Oke, kita next day lagi, udah nggak ada apa-apa. Ini up seperti ini, jelek banget. Ini juga dudonya jelek, semuanya jelek. Tapi kita secara struktur masih bullish. Jadi kita mau cari untuk bullish, bodo amat. Seperti ini, kita coba lihat pelan-pelan di dalam. Nggak ada apa-apa. And 5 menit break. Kita bisa entry di mana? Di daerah sini ya, bawah-bawah. Yang dekat aja asalnya supaya lebih kecil. Terus kita target high, seperti itu 3R, kita coba lihat. Aduh, ya ampun. Stop loss lagi. Bagus. Soalnya kalau misal mau ngomong, ini udah ambil liquidity, jadi ini adalah strongnya di sini ya. Ini strongnya di 15 menit, strongnya 15 menit udah diambil, terus dia kasih perubahan di masih belum. Duh ampun, jelek banget. Oke, ini baru perubahannya ya, tapi waktunya udah habis, so kita lihat next day-nya. And that's it, dia udah turun. Kita lihat 1 jam, apakah udah bearish? Ya, di sini udah mulai bearish, dari sini udah mulai bearish. So, karena ini barang dengan daily punya, kita bisa ikutin, tapi pertanyaannya mulai dari mana? Kelihatannya adalah ini satu-satunya sih. Ya, sisanya jelek. Di atas Asia high, kita coba lihat. High-nya diambil, kita coba pelan-pelan. 1 jam, connect-nya ke 5 menit ya. Ini 5 menit udah break juga. Di sini kita bisa ambil seperti ini di high, and then kita cari bawah. Upsi. Cari bawah seperti ini, kita coba lihat masuk. And then stop loss lagi. Banyak ya stop loss-nya. Buset dah bulan ini. Kenapa sih? Oke, ini breaknya lagi. Kita bisa ambil sell. Kita taruh SL di sini boleh. Kita cari bawah 3R seperti ini. Kita coba lihat. Error. Kayaknya bisa langsung pencet aja lagi. Coba ya. 0,5 seperti biasa. Tidak ada. Ya adalah, anggap ada. Ngamuk. Kita coba lihat. Ini udah masuk sih harusnya. Ya, tetap bakal BE sih, jadi ya udahlah ya. And yang kita nggak masuk malah dapat bagus ya, kurang ajar. Tidak apa-apa. So 15 menit bearish. And then ini break lagi ya. Di sini break lagi. Ya, kita tinggal ikutin lagi daily-nya. Kita coba lihat dari 4 jam lagi. 4 jam kan ini break tadi ya. Kita udah mau hilangkan saja yang ini.
kita mark ulang ya. Tadi rame banget. Ini dari sini. Terus ini sampai sini lag-nya. Terus kemudian di sini break lagi. Ya, itu paling logis sih. Soalnya kalau misalnya ini ngemut itu nggak apa-apa, soalnya kan kecil. Ini naik lebih gede, bagus. Ini pullback-nya juga lebih jelas, and then dia break. So ini adalah tempatnya buat kita mau cari long, kalau mau long. Tapi secara ini daily kita bearish. Oke, kita coba lihat. Ini liquidity kita punya order block di daerah yang ini. So ya, kita ikutin. Sekarang udah tanggal 29. Nah, naik, kemudian dia turun, belum ada apa-apa, and seperti ini kita coba lihat di 5 menit, 3 menit. Masih belum ada apa-apa. Biarinin, and then udah break ke bawah ya. Tinggal kita cari gimana cara masuknya. Kita lihat closingnya seperti apa. Closingnya nggak bagus. Ya, dia kayak cuma liquidity sweep doang. Kita coba lihat. Ya paling nggak sini diambil sih. Ya, kita coba lihat lagi 5 menit. Setelah ini diambil, kita bisa cari untuk short. Ini belum diambil. Ini udah diambil belum? Belum kelihatannya. Ini udah diambil akhirnya, and then kita bisa cari short. Tapi ini masih bullish ya, biarinin dulu. And dia udah turun, kurang ajar. Oke. So di sini dia udah seperti ini. Kita boleh langsung short aja ya harusnya. Oke, next day open kita udah nggak dapet. Low-nya ada di sini, high paling di sini sih ya, setelah liquidity yang ini. Soalnya kalau misalnya kita lihat di 30 menit mungkin oke, 30 menit ya, ini double terus 45. Ya udahlah, terserah lah. Lagi jelek internetnya ya. Soalnya ini double, and then di sini ada sesuatu nih. Oke ya, kita coba lihat. Asia belum diambil tapi ya. Turun. Ambil Asia dulu, pas. And then ini yang di double juga udah diambil. Kalau ini mau diambil juga boleh, nggak apa-apa. Iya. Dan seperti ini. Tapi ingat order blocknya yang masih nahan, tapi di sini harusnya udah ada break, tapi enggak juga, jelek. Masih belum. And ini sweep. Setelah sweep ini diambil betul, and then sweep ini, sweep ini diambil, oke. Oke, ini akhirnya dia break ya. Setelah dia break baru kita mau ambil entry. Seperti ini. Cari bawah. Oke, kita coba lihat. Ternyata tadi ada news ya, gua nggak tahu. And selesai seperti itu ya. Tadi ada news kan tadi, kalau nggak salah merah. Ya begitulah, terserah. Pokoknya kira-kira seperti ini. Breaknya juga udah. Yaudah, next day open. Oke, jadi ini aja untuk bulan November. November ini bulan yang gak terlalu baik untuk gua.
nggak tahu kenapa ya, emang trade-nya jarang masuk. Terus ya begitulah kira-kira. So tapi nggak bagusnya kita minusnya cuma 3R atau 1,5%. Ya itu cukup oke banget. Kalau misalnya buat orang yang nggak berpengalaman ya bisa lebih parah lagi. Oke, so ini aja dari gue SC Trade, gue sign out. Kalau misalnya kalian ngerasa video ini berguna, follow gue ya. Bye bye.